सलाम ला ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pusat banyak sekali program-program ataupun acara-acara yang perlu kita ikuti, mulai dari KPA, kemudian tarbiyat online, istima dan lain sebagainya. Itu juga disampaikan melalui online ataupun daring. Oleh karena itu, pada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh anggota jemaat yang ada di Brastagi, di Kabanjahe, ya, yang memiliki kemampuan ataupun memiliki kekuatan untuk mengikuti acara tersebut, ya, ikutilah dengan sebaik-baiknya. Ya, karena ini merupakan program dari pengurus besar untuk kita semuanya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan masa pandemi ini cepat segera selesai dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita, ya, sesuai dengan yang biasanya ataupun sesuai dengan normal. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kutipan dari khutbah Jumat yang disampaikan oleh imam kita tercinta Hazrat Khalifatul Masih Khamis Aidallahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz pada Jumat yang lalu, yaitu tanggal 5 Juni 2020 di Masjid Mubarak, Islamabad, Guildford, Inggris. Pada kesempatan ini, Huzur menyampaikan riwayat sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hazrat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Nama ayahnya adalah Sinan bin Malik dan ibunya adalah Salma bin Kaid. Tanah kelahirannya ada di Mosul. Hazrat Suhaib radhiyallahu anhu masih sangat muda ketika orang-orang Romawi menyerang kota dan membawanya sebagai tawanan. Menurut Abul Qasim Al-Maghribi, Hazrat Suhaib radhiyallahu anhu nama aslinya adalah Umairah. Tetapi orang Romawi mengubahnya menjadi Suhaib. Kulitnya merah cerah, tingginya sedang, dan rambut tebal. Dia tumbuh di antara orang-orang Romawi. Membelinya dari Romawi dan membawanya ke Mekah. Dia kemudian dibeli dan dibebaskan oleh Abdullah bin Ju'dah. Ya, Hazrat Suhaib radhiyallahu anhu hidup dengan Abdullah bin Ju'dah, ya, sampai dengan kewafatannya. Hazrat Muslim Maud Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu mengatakan tentang Hazrat Suhaib radhiyallahu anhu bahwa dia juga menerima Nabi Suci SAW dan menanggung segala macam kesulitan karena keyakinannya tersebut. Nah, hadirin hadirat sidang salat Jumat yang berbahagia, ini adalah ciri-ciri atau hal-hal yang disampaikan oleh Huzur mengenai sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Luar biasa Huzur menjelaskan sahabat Rasulullah SAW begitu dengan sangat jelas, ya, mulai dari kebangsaannya, kemudian sampai tingginya, warna kulitnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau Huzur tidak menjelaskan kepada kita, mungkin kita tidak akan terbayang ataupun tergambar bagaimana sosok dari seorang sahabat, yaitu Hazrat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, yang mana juga tadi Huzur yang kedua menyampaikan bagaimana beliau menanggung berbagai macam penderitaan dan kesulitan-kesulitan demi untuk mempertahankan keyakinan ataupun di dalam menjalani masuk ke dalam Islam atau meyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hazrat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu menceritakan, saya bertemu Suhaib di pintu Darul Arkam. Sementara Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalamnya. Saya bertanya kepada Suhaib, apa yang ingin dia lakukan? Dan dia bertanya, apa yang ingin saya lakukan? Saya bilang, saya ingin masuk dan mendengarkan Muhammad. Ya. Suhaib mengatakan bahwa dia juga ingin melakukan hal yang sama. Maka kami berdua kemudian datang di hadapan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia berbicara kepada kami tentang pesan-pesan Islam. Maka kami terima. Kami tinggal di sana sepanjang hari sampai malam. Ketika kami keluar secara diam-diam sehingga tidak ada yang bisa melihat kami. Hazrat Anas radhiyallahu anhu mengatakan, 4 orang terutama dalam menerima Islam. Saya yang pertama di antara orang-orang Arab. Suhaib adalah orang yang pertama di antara orang-orang Romawi. Dan Salman adalah orang-orang yang pertama dari bangsa Persia. Dan Bilal adalah orang yang pertama masuk dari antara orang Abyssinia. Para sahabat terakhir yang berhijrah ke Madinah adalah Hazrat Ali dan Hazrat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu ini. Hal ini terkait bahwa setelah hijrah Hazrat Suhaib radhiyallahu anhu hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di Kuba. Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar radhiyallahu anhu juga hadir di hadapan mereka. Ada beberapa kurma yang dibawa oleh Hajat Kulsum bin Him radhiyallahu anhu. Ya, selama perjalanan, mata Hazrat Suhaib radhiyallahu anhu menjadi bengkak. Ketika Hazrat Suhaib radhiyallahu anhu mengulurkan tangannya untuk mengambil beberapa butir kurma, Hazrat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Nabi Allah, lihatlah Suhaib, matanya bengkak, namun dia makan kurma." Nabi Suci SAW dengan bercanda bersabda, "Apakah kamu makan kurma sementara mata kamu bengkak?" Hazrat Suhaib radhiyallahu anhu menjawab, "Saya makan dengan bagian mata yang baik-baik, dengan bagian mata saya yang baik." Nabi SAW tersenyum melihat hal ini. Kepada Abu Bakar, "Kamu telah berjanji untuk membawa saya dengan kamu ketika kamu berhijrah. Tetapi kamu meninggalkan saya di belakang." Dia kemudian berkata kepada Nabi Suci SAW, "Wahai Nabi Allah, kamu juga berjanji untuk membawaku bersamamu. Tetapi kamu meninggalkanku di belakang." Ya. Orang Quraisy menangkap dan mengurung saya. Dan saya harus membeli kebebasan saya dan keluarga saya dengan semua harta benda saya ini. Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu memang pedagang yang menguntungkan. Dan di antara manusia ada orang yang akan menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Pengasih kepada hamba-hambanya." Surah Al-Baqarah ayat 208. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menulis, Hadrat Suhaib radhiyallahu anhu adalah pedagang kaya dan berpengaruh. Meskipun dia telah dibebaskan sebagai budak, orang-orang Quraisy akan memukulnya sampai pingsan. Ketika Nabi Suci SAW berhijrah ke Madinah, Hadrat Suhaib radhiyallahu anhu juga ingin berhijrah. Tetapi orang-orang Mekah menolak untuk membiarkannya pergi dan mengatakan bahwa ia tidak bisa membawa semuanya. Kekayaan yang didapatnya di Mekah, dan dia bertanya, apakah mereka akan membiarkannya pergi jika dia meninggalkan kekayaannya? Dan mereka mengatakan akan melakukannya. Hadrat Suhaib radhiyallahu anhu kemudian menyerahkan semua barang miliknya kepada orang-orang Mekah dan berhijrah ke Madinah dengan tangan kosong dan menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW.
Nabi suci SAW bersabda, ini adalah pedagang terbaik yang pernah kamu lakukan. Artinya, sementara sebelumnya ia akan mendapatkan uang dengan imbalan barang-barangnya, ia sekarang telah mendapatkan dengan iman dan keyakinannya. Bapak, Ibu-ibu silakan sholat Jumat di rumah masing-masing dengan imam masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.